Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 101, Ye Yuan menaiki langkah-langkah berikut seperti berjalan-jalan santai di taman. Setelah mencapai alam hati seperti air tenang, alam ilusi jalan 9 surga ini praktis hanya ada secara nominal baginya. Dia naik selangkah demi selangkah, kuat dan kokoh, dan melewati seluruh tahap kedua dalam sekejap. Wajah Su Yubai menjadi sangat hitam melihat pemandangan ini. Dia telah menghukum mati Ye Yuan 2 kali dan tidak berharap Ye Yuan akan bangkit kembali. Tidak hanya dia bangkit kembali, tetapi dia juga hidup lebih kuat. Sekarang, dia tidak bisa pergi atau tinggal, dia berdiri di sana dengan sangat canggung. Dia juga tidak pasrah untuk pergi. Jika dia tidak menyaksikan Ye Yuan dimusnahkan oleh jalan 9 surga dengan matanya sendiri, dia tidak akan merasa nyaman saat makan dan tidur bahkan jika dia kembali. Tapi dia sudah keluar dari pavilion, bagaimana mungkin dia tidak pergi sekarang, mungkinkah dia harus berbalik, duduk, dan mengkritiknya. Dia tidak mampu kehilangan wajahnya, wajah Su Yubai berubah warna beberapa kali. Akhirnya, dia menyapu lengan bajunya dan pergi. Tetua lainnya sebenarnya sangat ingin melihat apakah Ye Yuan bisa berhasil dalam tantangannya. Ini adalah momen bersejarah. Namun, mereka melihat Su Yubai telah pergi, jadi mereka secara alami merasa tidak pantas untuk duduk kembali. Mereka hanya bisa mengikuti. Di sisi lain, Zuo Bugui menyaksikan langkah mantap Ye Yuan dan tanpa sadar menelan ludahnya. Untuk benar-benar menerobos sedemikian rupa di jalan 9 surga, dia benar-benar tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan Ye Yuan. Tetapi pada saat ini, Long Tang tiba-tiba berbalik dan hendak pergi. Zuo Bugui tercengang dan buru-buru bertanya, "Kamu tidak menonton lagi, Old Long?" Long Tang tidak memperlambat langkahnya dan hanya melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Zuo Bugui. Situasi keseluruhan telah diatur, tidak ada yang bisa dilihat lagi. Aku akan pergi membuat persiapan, yang berikutnya adalah aku. Selesai, Long Tang langsung pergi. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Zuo Bugui mengulangi ini dan kemudian bergumam, dia sangat yakin bahwa Ye Yuan dapat menyelesaikannya, bahkan jika dia telah menembus ke alam essence Qi tingkat ke-9, itu masih hanya alam essence Qi. 333 langkah terakhir adalah segmen yang paling menantang jalan, bisakah alam essence Qi melewatinya? Secara alami, tidak ada yang menjawabnya. Satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan adalah langkah kaki panjang Long Tang. Melangkah ke langkah ke-667. Ilusi di depan Ye Yuan segera menghilang dan berubah kembali ke tampilan awal jalan 9 surga, serangkaian langkah yang menghubungkan ke surga. Namun kali ini, seorang tetua berjubah hijau muncul di depan Ye Yuan. Dia memiliki tampilan yang baik hati, dengan sikap seorang ahli. "Anak muda, berhasil sampai di sini menunjukkan bahwa kamu adalah orang dengan bakat yang tak tertandingi. Namun, tahap ketiga ini adalah babak yang paling menantang di seluruh jalan 9 surga. Apakah kamu siap untuk itu?" Pria tua itu benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara saat melihat Ye Yuan. Dia sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Tapi Ye Yuan sudah melihat bahwa dia adalah sesosok penampakan pada pandangan pertama. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Untuk benar-benar meninggalkan jejak perasaan ilahi di jalan 9 surga, mungkinkah jalan 9 surga ini diciptakan oleh senior? Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu tetapi malah mengajukan pertanyaan lain. Orang tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya dengan pertanyaan Ye Yuan. "Kamu benar-benar dapat melihat melalui penampakanku? Benar-benar menakjubkan. Sungguh menakjubkan, melihat usia tulangmu. Kamu berusia 15 atau 16 tahun. Namun kamu memiliki pengetahuan seperti itu. Namun, arai surga Kru 9 revolusi ini tidak diciptakan oleh si tua ini. Sebaliknya, itu diciptakan oleh leluhur pendiri sekte awan tenangku, Yu Wuya. Orang tua ini akan mencapai akhir hidupnya. Itu sebabnya aku rela membagi gumpalan akal ilahiku ke jalan 9 surga untuk menjadi tuan rumah putaran ketiga." Pria tua berjubah hijau itu memutar janggutnya sambil tersenyum saat dia menunjukkan ekspresi kagum. Jelas, dia sangat mengidolakan orang itu, Yu Wuya. Ye Yuan tiba-tiba menyadari, baru sekarang dia akhirnya mengetahui asal-usul jalan 9 surga. Itu sebenarnya didirikan oleh tetua pendiri sekte awan tenang, Yu Wuya. Dari sini, orang bisa melihat bahwa Yu Wuya jelas merupakan individu yang sangat berbakat. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi Ye Yuan dapat mengatakan bahwa arai langit Kru 9 revolusi ini menggunakan hukum 9 dan secara samar menggabungkan dao surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibangun oleh orang kebanyakan. Selanjutnya, Ye Yuan dapat melihat bahwa kekuatan arai langit Kru 9 revolusi ini jauh melebihi
Apa yang dipasang di puncak 9 surga ini hanyalah versi sederhana dari rangkaian besar. Akademi Danwu hanyalah sekte luar dari sekte awan tenang. Bagaimanapun sekte awan tenang tidak akan menampilkan versi lengkap dari formasi Arai di sini. Namun, bahkan jika itu adalah versi yang disederhanakan, Arai Langit Kru 9 Revolusi ini masih merupakan formasi Arai yang sangat luar biasa. Jadi ternyata itu diciptakan oleh Panatua pendiri Yuya. Pantas saja dia memiliki kekuatan seperti itu, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Kamu benar-benar memahami Heart Like Still Water. Pria tua itu menaksir Ye Yuan dan sangat terkejut. Kondisi mental Ye Yuan tenang, mirip dengan sumur tua tanpa riak, jelas. Itu adalah tanda telah memahami Heart Like Still Water. Orang tua itu dengan rela menjaga panggung, jadi dia secara alami sangat memahami arainya dan menyadari bahwa babak kedua ini menggabungkan konsep Heart Like Still Water, tapi dia tidak menyangka anak nakal berusia 15 tahun akan memahaminya. Ye Yuan tersenyum ringan, dan dia berkata, junior ini memahaminya dengan keberuntungan. Baru sekarang pria tua berjubah hijau itu memeriksa Ye Yuan dengan cermat dan berkomentar dengan gelisah. Bagus, 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 orang-orang yang benar-benar berbakat akan lahir untuk mengambil alih generasi sebelumnya. Surga melindungi sekte awan tenangku. Sekte awan tenangku pasti akan hidup kembali di masa depan dengan bakat seperti itu. Aku telah menunggu selama 1 milenium, dan akhirnya, aku melihat harapan. Cepat beritahu aku namamu, anak muda. Junior ini adalah Ye Yuan. Bolehkah saya tahu nama senior? Ye Yuan bertanya dengan hormat. Ye Yuan masih sangat menghormati sosok seperti dia yang mengorbankan dirinya untuk pengembangan sekte. Orang harus tahu bahwa sesepuh ini sudah tidak memiliki banyak umur saat itu. Memisahkan indera ilahi untuk menjadi tuan rumah formasi Arai akan menghasilkan hilangnya umur yang lebih besar. Apa alasan dia harus bersikap tidak sopan terhadap orang yang tidak mementingkan diri sendiri? Ye Yuan, tidak buruk. Tidak buruk. Orang tua ini adalah Luyan. Aku generasi ke-35 sekte awan tenang. Aula bela diri, aula guru. Sangat senior adalah Hall Master Aula Bela Diri. Junior ini memberi hormat. Ye Yuan membungkuk hormat. Cepat bangun. Cepat bangun. Saya sudah mati. Jadi apa gunanya kamu melakukan kesopanan kosong semacam ini? Aku sudah menjadi tuan rumah Arai ini selama lebih dari 100 tahun. Perasaan ilahi saya sudah kelelahan, untuk dapat bertemu dengan seorang jenius tak tertandingi seperti dirimu sebelum aku mati. Orang tua ini sudah sangat puas. Aku bisa mati dengan damai. Melalui cara khusus, indera ilahi memang bisa dipertahankan untuk waktu yang lama, tapi akan datang hari di mana itu akhirnya akan binasa. Perasaan ilahi Luyan ini paling banyak bertahan selama 10 tahun lagi. Pada saat itu, kemampuannya akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Mantan powerhouse, namun dia masih harus kembali menjadi debu. Ini adalah kesedihan Luyan dan juga penderitaan semua seniman bela diri. Bahkan Raja Ilahi yang tak tertandingi tidak dapat mengatasi kerusakan waktu. Namun demikian, Luyan adalah orang yang berpikiran luas. Dia telah lama memperlakukan hidup dan mati dengan enteng. Aku telah mengamati Arai Surga Kru 9 Revolusi selama hampir 200 tahun. Namun, jumlah siswa yang kutemui hanya sekitar 10 orang. Hanya bocah bernama Mo Yuntian dari beberapa tahun yang lalu yang meninggalkan kesan bagiku. Tapi dibandingkan dengan kamu, dia jauh lebih rendah. Senior terlalu baik, Ye Yuan secara alami tidak akan menepuk dada sendiri di depan Luyan. Meskipun Luyan hanya menjadi tuan rumah selama hampir 200 tahun, dia jelas sangat paham tentang situasi di dalam jalan 9 surga ini. Orang-orang yang disebut jenius itu bahkan tidak masuk di pengamatannya. Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang menjadi jenius jika mereka bahkan tidak bisa melewati 3 putaran? Apa yang dibutuhkan sekte awan tenang bukanlah kejeniusan seperti ini. Yang dibutuhkan adalah para jenius yang bisa menghidupkan kembali awan tenang menggalang, dan memimpin mereka. Tujuan keberadaan Jalan 9 Surga juga terletak di sini. Sementara Mo Yuntian berhasil melewati Jalan 9 Surga, itu hanyalah keberuntungan. Heart Like Still Water dan babak ketiga ini adalah tempat esensi sebenarnya dari Jalan 9 Surga diletakkan. Kalau tidak, mengapa ada kebutuhan untuk mengorbankan umur kepala Aula Balai Bela Diri untuk menjadi tuan rumah formasi Arai? Bisakah kau menjanjikan sesuatu padaku, anak muda? Luyan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Bab 102, apakah senior Lu ingin aku membantu sekte awan tenang untuk mengalahkan sekte lain? Dari pertukaran kata sebelumnya, Ye Yuan secara alami mengetahui pikiran Luyan. Anak ini bisa diajar, kamu memang mengerti hanya dari sedikit. Namun, aku tidak hanya ingin kamu melampaui berbagai sekte di domain selatan. Yang lebih aku harapkan adalah kamu memimpin sekte awan tenang kembali ke domain utara, Luyan berkata dengan gelisah. Mendengar ini, Ye Yuan tersenyum pahit.
bukankah senior lu terlalu meninggikan kemampuanku? Aku hanya seorang junior di alam esensi Ki. Haha, kamu tidak harus rendah hati. Untuk dapat memahami Heart Like Stillwater, pencapaian masa depanmu tidak terbatas. Aku hanya berharap ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu akan mengingat sumber air, itu saja. Luyan sudah mati, jadi dia tentu saja tidak akan menuntut bantuan besar dari hubungan yang dangkal seperti sekarang. Jika permintaan itu terlalu berlebihan, Ye Yuan tidak akan pernah setuju. Bahkan jika dia berjanji, tidak mungkin dia melakukannya di masa depan. Mengingat sumber air, ketiga kata ini tepat sasaran. Itu menunjukkan bahwa pencapaian Ye Yuan di masa depan adalah karena Sekte Awan Tenang, namun tidak menyebutkan permintaan khusus apapun. Apa yang harus dilakukan di masa depan masih harus bergantung pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan tidak tahu berterima kasih, maka kata-kata ini jelas akan sia-sia. Tetapi jika Ye Yuan adalah seseorang yang sangat menghargai kesetiaan dan hubungan, kata-kata ini akan mengubur benih di dalam hati Ye Yuan. Mendengar itu, Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior terlalu khawatir. Aku dari awal adalah murid dari Sekte Awan Tenang. Bisa berkontribusi pada sekte ini adalah harapan terbesarku." Luyan mengangguk sambil tersenyum. Jelas, dia sangat senang dengan jawaban Ye Yuan. Dia tidak membutuhkan Ye Yuan untuk menjanjikan apapun padanya. Cukup baik bagi Ye Yuan untuk mengingat bahwa Sekte Awan Tenang baik padanya. Adapun apakah Ye Yuan bisa mencapai ketinggian itu di masa depan, Luyan tidak pernah meragukannya. Saat itu, bakat Yuwuya sama sekali tidak menonjol. Tapi sejak dia sepenuhnya memahami Heart Like Stillwater di alam kondensasi roh, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya lagi. Bahkan jika Ye Yuan tidak mencapai ketinggian Yuwuya, paling tidak, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membawa Sekte Awan Tenang kembali ke domain utara. Perbedaan kekuatan antara domain utara dan selatan agak besar. Sekte yang benar-benar perkasa di dunia tanpa akhir sebagian besar berada di domain utara. Saat itu, Sekte Awan Tenang juga merupakan sekte utama di domain utara. Setelah itu, karena generasi baru mereka tidak dapat menonjolkan bakat dan potensi seperti generasi yang lebih tua, mereka ditelan oleh sekte lain dan bahkan hampir kehilangan fondasinya. Bertahun-tahun eselon atas Awan Tenang sekte tidak pernah menyerah pada tujuan untuk kembali ke domain utara. Namun, 10 negara Awan Tenang adalah tanah miskin dan tandus, dan bakat mereka nihil. Bagaimana mungkin ingin kembali ke domain utara? Ada juga beberapa orang yang berhasil melewati jalan 9 surga beberapa tahun terakhir ini di antara Akademi dan Wu 10 negara Awan Tenang. Tapi tidak ada satu orang pun yang memahami Heart Like Stillwater. Luyan tertawa dan berseru, "Haha, untuk dapat mendengar kata-katamu, simpul di hati lelaki tua ini beberapa tahun ini akhirnya teruraikan. Menghitung jalan 9 surga sekte utama, masih ada 10 orang tua yang menjaga panggung seperti ini orang tua, tetapi mereka tidak memiliki kekayaanku. Aku tidak menyangka dapat menyaksikanmu melintasi jalan 9 surga di tahun-tahun hidupku." Orang tua ini akhirnya bisa meninggal dengan senyuman. Orang bisa melihat bahwa Luyan memang sangat puas, dan dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior tidak harus pesimis. Surga tidak menutup semua jalan. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk menyaksikan hari di mana Sekte Awan Tenang kembali ke domain utara." Luyan tersenyum, dan dia melambaikan tangannya. "Jangan hibur aku yang sudah tua, bocah nakal. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Orang tua ini sudah melewatinya." Luyan berpikir bahwa Ye Yuan menghiburnya. Tetapi dengan metode Ye Yuan, bukan tidak mungkin untuk menghidupkan kembali Luyan dari kematian selama dia memiliki kekuatan yang memadai. Ye Yuan juga tidak menjelaskan apapun. Terserah nasib Luyan apakah dia bisa bertahan atau tidak sampai hari itu. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan dan perasaan ilahi Luyan belum hilang, dia akan datang dan membantu Luyan. "Baiklah, cukup omong kosong ini. Meskipun kamu memahami Heart Like Stillwater, kamu masih harus melewati babak ketiga ini." Inti pemahaman babak ketiga adalah keahlian tertinggi Sekte Awan Tenang, seni pedang Azure di Purple yang kekuatan dari rangkaian teknik pedang ini tidak ada bandingannya. Berapa banyak yang dapat kamu pahami terserah kamu. Aku akan mengontrol kekuatan Arai. Jika kamu tidak dapat bertahan, aku akan menarik Arai dan langsung membiarkanmu melewati ujian ini, kata Luyan. Jalan 9 surga telah berdiri selama 1000 tahun sebelum seorang jenius yang dapat memahami alam hati seperti air tenang datang. Luyan tidak ingin Ye Yuan dibunuh oleh Arai Bini. Itu beban terlalu besar dan berisiko. Lagi pula, Ye Yuan hanya berada di alam ki esensi tingkat ke-9. Peluangnya untuk melewati tahap ketiga sejujurnya tidak terlalu bagus. Terima kasih banyak atas perhatian senior, tapi tolong jangan kendalikan kekuatan formasi Arai.
jika saya bahkan tidak berani mengambil jalan 9 surga, lalu kualifikasi apa yang dimiliki junior ini untuk membantu sekte kembali ke utara, domain, Ye Yuan malah menolak niat baik Luyan. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menerima perlakuan istimewa semacam ini, tapi setelah dipikir-pikir, dia tetap menolaknya. Dia memahami Heart Like Still Water di babak kedua, jadi dia penasaran dengan tahap ketiga. Bahkan Heart Like Still Water hanya ditempatkan di babak kedua. Jika seseorang melewati putaran ketiga, manfaat apa yang bisa mereka terima setelahnya? Pada titik ini, dia tidak lagi memandang rendah sekte awan tenang. Yu Wuya benar-benar jenius, tetapi mengapa dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya di alam ilahi? Tapi untuk bisa memahami Heart Like Still Water di alam bawah, seni pedang yang ditinggalkannya pasti layak untuk dilihat. Luyan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan dan mengira itu karena percaya diri dan kesombongannya. Dia tidak bisa menolak untuk membujuk Ye Yuan. Ye Yuan, kekuatan seni pedang Azure di Purple yang ini luar biasa. Bahkan untuk menguji siswa jenius, masih banyak siswa alam kondensasi roh yang jatuh karena seni pedang ini. Meskipun kamu memahami alam hati seperti air yang tenang, kekuatanmu masih dangkal, lebih baik berpikir dulu sebelum bertindak. Mendengar ini, Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah senior memberitahuku untuk memahami seni pedang barusan? Jika senior mengendalikan kekuatan seni pedang, lalu bagaimana wawasanku bisa dalam, jika nanti aku mempelajari Azure di Purple yang Sword Art setengah-setengah? Bukankah itu akan menjadi lelucon? Ini, Luyan tidak punya kata-kata untuk membalas. Ye Yuan terus berkata, senior, junior ini sadar bahwa Anda melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri. Tapi powerhouse sejati mana yang tumbuh di dalam rumah kaca, ingin menjadi ahli di generasi saya dengan cara yang benar-benar stabil dan aman tidak diragukan lagi adalah sebuah omong kosong. Saya percaya bahwa senior Yu Wuya juga mengalami kematian yang hampir pasti saat itu sebelum dia dapat memiliki prestasi seperti itu, bukan? Luyan tanpa sadar menghela nafas panjang setelah mendengar itu, dan kemudian dia berkata, sepertinya lelaki tua ini salah, aku sebenarnya tidak bisa melihat hal-hal sejelas bocah remaja sepertimu. Lupakan saja, waktu atau takdir, cobalah yang terbaik. Ye Yuan membungkuk ke arah Luyan dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena mengizinkannya. Menyelesaikan, sosok Luyan menghilang, dan Arai segera mendidih dengan niat membunuh. Ye Yuan bisa merasakan bahwa ini adalah Arai pembunuh biru sejati, seseorang akan kehilangan nyawa mereka di tempat jika mereka lengah. Pada saat yang sama, bagian belakang jalan 9 surga diselimuti awan, sosok Ye Yuan juga menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang bisa merasakan gelombang niat membunuh yang datang dari jalan 9 surga. Bahkan seniman bela diri realem kondensasi roh itu juga merasakan kulit kepala mereka kesemutan tanpa sadar. Bahkan dunia luar bisa merasakan niat membunuh yang begitu jelas, apalagi Ye Yuan yang berada di dalam Arai. Hati semua orang menegang, dan kepercayaan awal mereka pada Ye Yuan berubah menjadi kecemasan sekarang. Mereka tahu bahwa Ye Yuan akan menghadapi tahap yang paling menakutkan. Bisakah dia benar-benar berhasil melewatinya? Bab 103, apa yang terjadi? Kekuatan Arai ini tidak benar. Huyan Yong merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia merasakan niat membunuh yang melonjak dari jalan 9 surga. Feng Ruoqing mengernyitkan alisnya dan berkata, mengapa tahap ketiga memiliki kekuatan yang luar biasa? Itu benar, aku juga hadir saat itu ketika Mo Yuntian menantang jalan 9 surga. Tidak ada niat pedang yang sangat dingin dari tahap ketiga. Mungkinkah karena Ye Yuan memahami Heart Like Still Water? Huyan Yong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Arai jalan 9 surga akan menjadi lebih kuat ketika bertemu seseorang yang lebih kuat. Mungkinkah penilaian Ye Yuan di jalan 9 surga telah melampaui Mo Yuntian, tapi dia hanya di tingkat ke-9 alam esensi Qi. Meskipun dia hanya berada di alam Qi esensi tingkat ke-9, Mo Yuntian belum memahami hati seperti air yang tenang. Dikatakan bahwa dia melewati tahap kedua dengan penampilan compang camping, jauh dari betapa mudahnya Ye Yuan melakukannya. Hanya ada penjelasan ini, semoga tidak terjadi apa-apa pada Ye Yuan. Tidak peduli bagaimana mereka menebaknya, mereka tidak akan pernah menduga bahwa Arai tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa karena Ye Yuan sendiri yang memintanya. Untuk membuat penjaga panggung memanggil Arai dengan kekuatan penuh untuk Ye Yuan, mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Di kaki gunung, banyak siswa yang dipaksa mundur oleh niat pedang yang mengamuk. Plaza yang awalnya penuh sesak saat ini dibagi menjadi beberapa segmen. Barisan depan sebagian besar adalah siswa ranah pemadatan roh, mereka masih mampu menahan gelombang gangguan niat pedang. Di belakang mereka ada ruang kosong yang luas,
dan di belakang ruang kosong itu ada para siswa peringkat bumi. Mereka yang lebih jauh di pinggiran adalah siswa dengan kekuatan yang tidak memadai. Ye Yuan yang berada di jantung badai, di sisi lain, tidak menunjukkan sedikit pun tanda ketidaknyamanan terhadap niat pedang yang kejam. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sementara angin kencang yang ditimbulkan oleh niat pedang merobek pakaiannya. Tapi Ye Yuan sendiri tetap tidak bergerak sama sekali seperti pohon pinus. Tapi saat ini, watak Ye Yuan sangat berbeda dari biasanya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang tajam, dan dia beresonansi dengan niat pedang yang mengamuk itu. Kamu sebenarnya punya niat pedang sendiri juga, melihat situasinya. Luyan benar-benar terkejut, saat suaranya ditransmisikan dari kehampaan. Junior ini beruntung telah memahami niat pedang. Dibandingkan dengan niat pedang senior Yu Wuya, itu masih jauh dari itu. Ini hanya mampu dengan paksa melindungi diriku. Ye Yuan hanya bersikap rendah hati. Bagaimana mungkin intensitas pedang nol terapung bunga jatuhnya dapat lebih rendah daripada milik Yu Wuya? Hanya saja ranah kultivasi Ye Yuan saat ini tidak tinggi. Dan dia sendiri juga memiliki niat untuk menahan niat pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Itu sebabnya dia tidak melepaskannya. Tetapi dalam hal tingkat niat pedang, Yu Wuya hanyalah seorang ahli alam bawah saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan Ye Yuan? Orang harus tahu bahwa ketika Ye Yuan menciptakan pedang nol mengambang bunga jatuh, bahkan Raja Dewa Pedang Ekstrim tidak bisa berhenti memujinya. Baiklah, karena itu masalahnya, kamu harus berhati-hati, aku akan menyerang sekarang, suara Luyan ditransmisikan. Ye Yuan menjawab dengan acuh tak acuh, jangan ragu untuk menyerang, senior. Kemudian Ye Yuan melangkah melintasi tangga sambil menantang bayang-bayang pedang yang memenuhi langit. Satu langkah, langkah kedua, langkah ketiga, Ye Yuan berjalan sejauh 30 langkah. Namun bayangan pedang biru yang memenuhi langit tidak turun dari awal sampai akhir, itu terus menumpuk semakin banyak. Jelaslah bahwa Luyan telah mendorong jumlah bayangan pedang biru ini hingga batasnya. Semuanya untuk 33 langkah terakhir di mana serangan akan mulai mendarat. Di bawah begitu banyak bayangan pedang yang turun, bahkan baja juga akan tercabik-cabik menjadi lumpur busuk. Bayangan pedang ini dibentuk oleh niat pedang. Di bawah pengaruh Luyan, kekuatan membunuh akan sangat mengerikan. Para siswa yang menantang panggung di masa lalu, termasuk Mo Yuntian, semuanya menghadapi kematian yang hampir pasti di bawah bayang-bayang pedang ini. Tapi bayangan pedang yang dihadapi Ye Yuan saat ini beberapa kali, bahkan puluhan kali lebih besar dari yang dialami orang lain. Bahkan jika alam kondensasi roh datang ke tahap ketiga, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan dapat mundur sepenuhnya atau tidak. Tapi Ye Yuan saat ini bersikap seolah tidak ada yang salah, dan dia melangkah ke langkah pertama dari 33 langkah tanpa ragu-ragu. Seperti yang diharapkan, langit yang penuh dengan bayang-bayang pedang menusuk ke arah Ye Yuan seperti tetesan hujan dan tampak seperti hendak menembus Ye Yuan yang penuh lubang seperti sarang lebah. Tepat pada saat itu, Ye Yuan mengayunkan jarinya seperti pedang dan menunjuk ke bayangan pedang itu. Serangkaian ki pedang yang samar-samar terlihat melesat ke arah bayangan pedang itu. Ki pedang yang tak terlihat langsung ditelan. Ye Yuan sepertinya tidak menyerah untuk melawan. Jari pedangnya membentuk setengah hormat di udara dan akhirnya mengarah ke kanan. Pada saat berikutnya, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Hujan pedang yang mengaburkan langit benar-benar secara kolektif terbang ke kanan Ye Yuan di depan hormat yang ditarik Ye Yuan di depannya dan menghilang seluruhnya ke dalam kehampaan. Apa, hei, bagaimana kamu melakukannya? Dari kehampaan terdengar suara khawatir Luyan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior, junior ini memiliki beberapa pemahaman dalam penerapan niat pedang. Niat pedang ini mungkin tampak sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, mereka hanyalah rumput tanpa akar, tersebar dan tidak kental. Saya menggunakan niat pedang untuk menarik mereka, sehingga mereka secara alami akan menyimpang dari jalur. Ini adalah cara yang cerdik untuk menggunakan kekuatan yang lebih lemah untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar. Punya pengertian, Luyan bergumam pada dirinya sendiri. Hal semacam ini mudah untuk dikatakan, tetapi untuk benar-benar melakukannya sangatlah sulit. Lupakan beberapa pengetahuan tentang niat pedang, akan sangat sulit bahkan bagi mereka yang memahami niat pedang dengan sangat baik untuk melakukan ini. Luyan menghabiskan seluruh hidupnya tenggelam dalam seni pedang Azure di Purple Yang, dan dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap niat pedang. Tapi jika dia adalah orang yang tadi, dia mungkin bisa melakukannya, tapi dia pasti tidak bisa melakukannya seperti bagaimana Ye Yuan mengangkat benda berat seolah-olah itu ringan. Baru sekarang Luyan tahu betapa berlebihannya pemahaman Ye Yuan. Tapi dengan cara ini, Luyan akhirnya bisa menenangkan hatinya sepenuhnya. Dia juga bisa benar-benar melepaskan formasi arai di belakang sekarang. Semakin besar kekuatan Ye Yuan,
semakin tinggi pula harapan Sekte Awan Tenang untuk kembali ke wilayah utara. Yang kedua, dari 33 langkah, jumlah niat pedang menurun menjadi 1000. Kali ini, Ye Yuan menggunakan 2 jari sebelum dia bisa menarik pedangnya. Langkah ketiga, dari 33 langkah, jumlah niat pedang berkurang 10 kali lipat, hanya ada 100. Kali ini, Ye Yuan melepaskan 5 jari. Jumlah niat pedang dari seni pedang Azure Deeper Purple yang menjadi semakin berkurang, sementara jumlah jari yang digunakan Ye Yuan semakin meningkat. Sangat jelas bahwa sementara jumlah niat pedang berkurang, kekuatannya berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Azure Deeper Purple yang Sword Art benar-benar sesuai dengan reputasinya, untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Serangan dari pedang nol mengambang bunga jatuh milikku kurang, tapi tidak ada kekurangan untuk dieksploitasi saat menggunakannya untuk pertahanan. Meski begitu, niat 100 pedang ini benar-benar bisa memaksaku menggunakan 5 jari. Benar-benar mengesankan. Ye Yuan juga penuh pujian di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, Ye Yuan sudah sampai di langkah terakhir dari 33 langkah. Kali ini, hanya satu pancaran niat pedang yang terpadatkan di depan Ye Yuan. Tapi ketika Ye Yuan melihat niat pedang ini, wajah ini berubah menjadi kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Garis niat pedang ini adalah di mana arti sebenarnya dari seni pedang Azure Deeper Purple yang membara. Seperti sebelumnya, Ye Yuan maju selangkah. Niat pedang tidak langsung menyerang tetapi secara bertahap menjadi jasmani. Hati-hati, Ye Yuan, niat pedang ini adalah karya puncak leluhur pendiri Yu Wuya. Ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika kamu memahami niat pedang, kamu masih harus berhati-hati saat menghadapinya, Lu Yan memperingatkan. Ye Yuan berkata dengan wajah serius. Terima kasih banyak atas peringatan senior. Ye Yuan tahu, sebelumnya, niat pedang itu dipenuhi dengan pedang Qi. Tapi kali ini, Ye Yuan bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun jejak pedang Qi. Dari sini, orang bisa tahu betapa terkonsolidasinya niat pedang ini, ketika kaki Ye Yuan mendarat di langkah ke-999 jalan 9 surga, seberkas niat pedang akhirnya dimobilisasi. Bab 104, Hei, baru saja. Aku jelas masih merasakan niat pedang yang luar biasa itu. Mengapa tidak ada apa-apa sekarang? Mungkinkah Ye Yuan berhasil melewati arena? Huyan Yong tiba-tiba berseru. Jika dia berhasil melewati babak ini, puncak 9 surga akan memadatkan jalan pelangi untuk mengirimnya turun gunung. Kata-kata Feng Ruoqing berarti Ye Yuan masih belum berhasil melewati tahap itu. Tapi, situasi apa ini? Mungkinkah Ye Yuan menjadi benar-benar tidak dapat melihat situasi di dalam jalan 9 surga? Imajinasi Huyan Yong mulai menjadi liar. Berhenti membuat tebakan liar, kita harus menunggu dengan sabar. Namun, jalan 9 surga kali ini benar-benar agak aneh. Aku ingin tahu apa yang ditemui Ye Yuan di dalam. Sejak pukulan terakhir seni pedang Azure Deeper Purple yang mulai mengembun, Ye Yuan sudah benar-benar berhenti melepaskan niat pedang dari tubuhnya dan menutup matanya. Sepertinya dia benar-benar menyerah untuk melawan. Apa yang kamu lakukan, Ye Yuan? Garis niat pedang ini luar biasa. Kamu akan mati jika seperti ini, suara Lu Yan ditransmisikan. Ye Yuan mengabaikan Lu Yan. Pada kenyataannya, dia sudah memasuki kondisi tanpa pamrih dan menyegel panca inderanya. Di dunia Ye Yuan, hanya ada niat pedang yang benar-benar menakutkan yang tersisa di depannya. Dia dengan sengaja menikmati niat pedang dari seni pedang Azure Deeper Purple yang. Sementara di jalan ini, Ye Yuan telah menggunakan intensi pedang nol mengambang bunga jatuh untuk memandu seni pedang Azure Deeper Purple yang, dan itu bukan penghindaran niat pedang yang sederhana. Karena niat asli dari arai ini adalah untuk memungkinkan generasi mendatang mempelajari seni pedang, maka rangkaian teknik pedang ini tidak akan menekankan pada pembunuhan. Kecuali, seni pedang ini terlalu kuat, siswa tidak dapat memahaminya, itulah sebabnya mereka jatuh di sini. Dari pukulan pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi 1000 pukulan, lalu 100 pukulan, 10 pukulan, dan akhirnya inti 1 pukulan, kuantitasnya menurun, tetapi kekuatannya semakin meningkat. Sepertinya ini adalah efek yang ditimbulkan karena manifestasi niat pedang, tapi dengan pengalaman Ye Yuan, tentu saja tidak terlalu dangkal. 333 langkah terakhir ini sebenarnya adalah proses bagaimana Yu Wuya secara bertahap memperdalam pemahamannya terhadap niat pedang. Dan pedang terakhir ini adalah niat pedang terkuat yang ditinggalkan Yu Wuya di dunia tanpa akhir. Jika pedang terakhir ini keluar segera, maka akan sangat sulit untuk memahami maksud pedang Azure Deeper Purple yang Sword Art. Tetapi bagian yang cerdik adalah bahwa Yu Wuya memperoleh bentuk-bentuk pada langkah-langkah dari pemahaman seumur hidupnya. Hal ini mengakibatkan kemungkinan seorang penantang untuk memahami niat pedangnya. Tentu saja,
Prasyaratnya adalah penantang bisa bertahan di bawah niat pedang yang menusuk dingin seperti itu. Tidak ada yang bisa seperti Ye Yuan untuk memiliki pemikiran untuk memahami niat pedang dengan santai. Meskipun jalan 9 surga agak bergelombang, Ye Yuan harus mengakui bahwa Yu Wuya telah mencurahkan banyak perhatian dan pemikiran untuk murid generasi mendatang. Mengapa kamu tidak menggunakan niat pedangmu? Melihat seberkas pedang yang hendak menembak, suara cemas Luyan menyebar sekali lagi. Niat pedang sudah sepenuhnya diaktifkan, bahkan dia tidak punya cara untuk menghentikan niat pedang itu lagi. Ye Yuan benar-benar menarik niat pedangnya sendiri pada saat paling kritis, yang membuatnya benar-benar lengah. Swoosh, saat kaki Ye Yuan mendarat di anak tangga ke-999, niat pedang itu tiba-tiba aktif. Niat pedang menyatu tanpa menyebar, tapi Luyan menyadari teror pedang ini. Tapi saat ini, mata Ye Yuan tetap terpejam, seolah dia tidak menyadari bahaya yang akan datang. Luyan menggertakkan giginya, dan dia langsung muncul di depan Ye Yuan. Hantu samar mengulurkan tangannya untuk menggambar lingkaran di depannya, garis niat pedang terkondensasi dan ditembakkan. Namun, garis niat pedang ini seperti seekor semut yang bertemu dengan gajah jika dibandingkan dengan garis niat pedang yang meledak, perbedaannya terlalu besar. Luyan mampu memadatkan niat pedang yang begitu menakutkan karena dia melepaskannya melalui formasi arai. Sekarang seberkas niat pedang ini dilepaskan olehnya sendiri, kekuatannya terlalu lemah. Lagi pula, Luyan hanyalah gumpalan akal ilahi yang terfragmentasi. Dia ingin menyelamatkan Ye Yuan, tetapi dagingnya lemah meskipun rohnya mau. Terima kasih banyak, Senior Lu, izinkan saya. Saat itu, suara tenang Ye Yuan terdengar dari belakang Luyan. Sementara itu, aura yang Luyan kenal, namun juga asing, bangkit dari tubuh Ye Yuan. Tidak ada waktu untuk berpikir, jadi Luyan memberi jalan untuk Ye Yuan. Garis niat pedang itu sangat cepat dan tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Namun, Luyan dapat dengan jelas melihat bahwa ketika niat pedang mencapai beberapa puluh meter di depan Ye Yuan, itu menjadi seperti tenggelam dalam lumpur, kecepatan menjadi semakin lambat dan semakin lamban. Akhirnya, seberkas niat pedang itu berhenti sekitar 2 kaki di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengulurkan tangan, dan dengan ringan mengetuk ujung pedang dengan jari, garis niat pedang itu menghilang dengan ledakan. Luyan yang menonton di samping terperangah dan benar-benar linglung selama beberapa waktu. Dia tidak pernah berpikir bahwa tahap akhir ini bisa diselesaikan seperti ini. Ini benar-benar tak terbayangkan, dia telah menyelenggarakan tahap ketiga Jalan 9 Surga selama hampir 200 tahun dan terlalu jelas tentang kekuatan niat pedang itu. Ini dengan formasi arai dengan kekuatan penuh. Bahkan seniman bela diri alam kondensasi roh puncak mungkin tidak dapat menahan serangan niat pedang itu, namun itu tersebar dengan ketukan lembut dari Ye Yuan. Terima kasih banyak kepada Senior Lu karena telah mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku sekarang. Ye Yuan membungkuk pada Luyan, baru sekarang kesadarannya muncul kembali ke permukaan. Luyan menatap Ye Yuan seperti sedang melihat monster. Dia tersenyum pahit ketika dia berkata, tindakanku barusan berlebihan, pedang terakhir itu tidak akan bisa melukaimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, Senior Lu baru saja mengabaikan keselamatanmu sendiri untuk menyelamatkanku. Ye Yuan pasti akan mengukir ini di hatiku. Luyan datang untuk menyelamatkan Ye Yuan memang tidak diperlukan, tapi dia tidak tahu bahwa Ye Yuan bisa mengatasi niat pedang itu. Jika Luyan mengambil pedang itu sekarang, jiwanya akan hancur sekarang. Hanya berdasarkan tindakan ini Ye Yuan akan mengingatnya. Namun Luyan hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan emosional, aku tidak mengharapkan ini, aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Sekte awan tenangku benar-benar melahirkan seorang jenius yang tiada taranya sepertimu. Kamu tidak hanya memahami Heart Like Still Water Realm, kamu bahkan menyatukan maksud pedang di tahap ketiga. Hanya setelah keterkejutannya, Luyan mengetahui mengapa dia memiliki perasaan yang aneh tadi. Aura yang keluar dari Ye Yuan membawa aura niat pedangnya sendiri dan juga memiliki aura seni pedang Azure di Purple yang. Ye Yuan, dia benar-benar menggabungkan dua niat pedang yang sama sekali berbeda menjadi satu dan mengubahnya menjadi niat pedang baru buatannya sendiri. Bahkan jika Yu Wuya kembali, bakat seperti itu di luar kemampuannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior ini beruntung, apakah ini dianggap sebagai kelulusanku? Dari saat formasi arai dilepaskan sepenuhnya, Ye Yuan sudah memiliki pemikiran untuk menggabungkan niat pedang Azure di Purple yang Sword Arc ke dalam niat pedangnya sendiri. The pedang nol mengambang bunga jatuh sangat gesit, sementara serangannya kurang, ini adalah kelemahan terbesarnya. Tapi seni pedang Azure di Purple yang adalah teknik pedang yang menekankan pada pembantaian, kekuatan serangannya sangat kuat. Selain itu,
level niat pedang ini sangat tinggi dan tidak di bawah niat pedang Ye Yuan, itu sangat cocok untuk digabungkan ke dalam pedang nol mengambang bunga jatuh. Akhirnya, dia tiba-tiba mendapat pencerahan di saat-saat terakhir. Niat pedang yang menyatu berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, niat pedang itu seperti bayi yang patuh di depan aura Ye Yuan. Persaingan antara niat pedang bukanlah kompetisi kekuatan, melainkan kompetisi menuju pemahaman niat pedang. Kalau tidak, Ye Yuan sudah lama dihaluskan menjadi pasta daging. Lu Yan menganggukkan kepalanya secara mekanis, tentu saja itu dianggap sebagai kelulusan yang sempurna. Bab 105, tentu saja dia lulus, bahkan jika hasil Ye Yuan tidak dianggap lulus, maka tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Setelah keterkejutan itu, Lu Yan sangat gembira di dalam hatinya. Setelah sosok jenius seperti itu muncul, Sekte Awan Tenang tidak perlu khawatir tidak bisa kembali ke domain utara. Ye Yuan, bakatmu bahkan lebih besar dari leluhur pendiri Yu ya. Aku yakin pencapaianmu di masa depan mungkin tidak akan kalah dengannya. Sekte Awan Tenangku benar-benar beruntung memilikimu. Lu Yan menghela nafas kagum. Terima kasih banyak atas pujian senior. Ye Yuan tidak pernah meragukan bakatnya sendiri sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, hanya karena dia tidak menaruh perhatiannya pada jalur bela diri. Namun bakatnya dalam jalan bela diri tidak serta-merta kalah dari Ji Changlan. Jalan pelangi muncul, Lu Yan berteriak rendah dan melepaskan tembakan energi esensi ke dalam barisan. Setelah itu, jalan warna-warni muncul di puncak-puncak 9 surga. Ye Yuan, saat ini, kamu dapat dianggap telah mewarisi jubah leluhur pendiri Yu ya. Aku harap kamu tidak akan melupakan janji hari ini. Aku adalah seseorang yang akan mati dan tidak akan dapat melihat hari itu. Sekte Awan Tenang kembali ke domain utara. Aku harap kamu akan membawa pedang Changhua ini bersama Anda. Jika kita benar-benar dapat kembali ke domain utara suatu hari nanti, aku harap kamu akan membawanya ke domain utara. Tentu saja, jika kamu tidak membencinya, kamu juga bisa menggunakannya untuk pertempuran. Itu juga dianggap sebagai kelanjutan hidupku. Lu Yan memberi isyarat dengan satu tangan, dan pedang berumbai hijau terbang ke tangan Ye Yuan. Begitu pedang ada di tangannya, Ye Yuan tahu betapa luar biasa itu. Itu sebenarnya artefak roh 8 batasan. Senjata seniman bela diri dibagi menjadi artefak berharga, artefak sihir, dan artefak roh. Mereka ditargetkan pada seniman bela diri alam esensi Qi, seniman bela diri ranah pemadatan roh, dan alam formasi kristal dan seniman bela diri di atas masing-masing. Artefak berharga dan artefak sihir tidak memiliki batasan, hanya artefak roh dan di atasnya yang akan menerapkan batasan untuk meningkatkan kekuatan. Sebagian besar senjata seniman bela diri alam formasi kristal hanyalah artefak sihir. Artefak roh 8 batasan dianggap sebagai senjata yang sangat baik, bahkan di seluruh Sekte Awan Tenang. Jelas bahwa pedang ini adalah artefak roh darah kehidupan Lu Yan. Jika dugaan Ye Yuan benar, pedang ini telah menemani Lu Yan di puncak-puncak 9 surga selama 200 tahun. Itu adalah dukungan spiritualnya. Meskipun itu untuk bekal Ye Yuan membawa pedang kembali ke domain utara dalam nama, pada kenyataannya, kalimat terakhir adalah intinya, dia memberikan pedang. Ye Yuan juga menyadari pikiran Lu Yan. Dia bisa melihat bahwa pencapaian Ye Yuan di masa depan tidak akan seperti biasanya. Sekte Awan Tranquil kecil mungkin tidak bisa menahannya. Sangat mudah untuk menambahkan bunga pada sulaman, tetapi sulit untuk mengirimkan arang di salju. Saat ini, dia memberikan bantuan kecil kepada Ye Yuan. Dia hanya berharap Ye Yuan tidak akan melupakan Sekte Awan Tenang di masa depan. Tentu saja, itu adalah salah satu skenario. Jejak seorang ahli tidak akan berhenti karena hal-hal seperti ini. Bagi seniman bela diri, sementara sekte itu penting, tujuan utamanya adalah Dao Agung yang tak terbatas. Ketika Ye Yuan dewasa, bagaimana mungkin artefak roh 8 pembatasan kecil masuk ke mata Ye Yuan? Ye Yuan menerima pedang Changhua, tapi hatinya dipenuhi dengan ratapan. Meskipun pedang Changhua ini bukan artefak dewa, pedang ini memiliki makna yang luar biasa bagi Lu Yan. Dia melakukan sesuatu seperti ini tidak diragukan lagi untuk sekte tersebut. Orang seperti itu tidak diragukan lagi layak dihormati. Saat itu, Ye Yuan menangkupkan tangannya ke arah Lu Yan dan kemudian berkata, "Yakinlah, senior, junior ini pasti tidak akan membiarkan Changhua tertutup debu." Lu Yan mengelus janggutnya dan tersenyum sambil berkata, "Haha, aku percaya bahwa kamu memiliki kemampuan. Baiklah, waktunya habis. Kamu harus pergi sekarang." Ye Yuan memberi hormat dengan hikmat, junior ini pergi. Jalan berkelok-kelok warna-warni tercurah seperti pelangi yang indah. Ini adalah jalan pelangi dalam seluruh sejarah akademi dan Wu negara bagian Qin. Jalan pelangi hanya muncul 5 kali saja.
Dan ini adalah yang ke-6 kalinya. Cepat, lihat, ini jalan pelangi. Ya Tuhan, Ye Yuan, dia benar-benar berhasil. Alam ki esensi tingkat ke-6 bisa mengatasi jalan 9 surga. Orang ini benar-benar menakutkan. Hei, jangan salah, dia sudah berada di puncak alam ki esensi tingkat ke-9, oke. Bukankah dia berada di alam ki esensi tingkat ke-6 ketika dia baru saja mulai menantangnya? Selain itu, dia mengandalkan kekuatan alam esensi ki tingkat ke-6 untuk melewati tahap pertama. Itu benar, orang ini benar-benar tidak manusiawi. Sekarang, ada pertunjukan untuk ditonton. Wajah tetua Su telah ditampar dengan keras oleh Ye Yuan. Aku benar-benar lupa tentang Penatua Su sampai kamu menyebutkannya. Bukankah Ye Yuan mengatakan bahwa dia akan mengambil nyawanya dalam waktu 1 tahun? Saat itu, kita hanya menganggapnya sebagai lelucon, tapi sekarang, kecepatan peningkatan Ye Yuan terlalu keterlaluan. Monster seperti itu harus bertarung habis-habisan dengan para jenius di Sekte Awan Tenang. Aku khawatir Akademi dan Wu sudah tidak bisa menahannya. Ya, pada tingkat ini, dia melampaui kakak senior Long mungkin akan memakan waktu paling lama 2-3 bulan. Tanpa pertanyaan, Ye Yuan berhasil melewati jalan 9 surga menyebabkan kegemparan besar di antara para siswa dan instruktur. Dia adalah yang pertama dalam 1000 tahun turun dari jalan pelangi. Huyan Yong, Feng Ruoqing, dan keponakannya memimpin Jepang untuk menyambut Ye Yuan. Haha, anak baik, kamu benar-benar memperluas wawasanku. Beberapa orang berkomplot dan bersekongkol untuk menyakitimu. Tapi sekarang, penampilan mereka dibiarkan berdebu dan kotor. Sekarang setelah kamu membersihkan jalan 9 surga, mari kita lihat apakah orang-orang itu punya yang lain untuk dikatakan. Huyan Yong benar-benar tidak terkendali saat dia berbicara di depan begitu banyak orang. Meskipun tidak ada penyebutan nama secara langsung, siapapun dapat mengatakan bahwa dia berbicara tentang Su Yubai. Namun, apa yang dikatakannya benar. Kali ini, Su Yubai telah kehilangan banyak muka. Setelah disibukkan dengan dia untuk waktu yang lama dan skema oleh Dewan Tetua, dia bahkan tidak berhasil mempermainkan Ye Yuan yang lemah sampai mati. Sebaliknya, dia membiarkan Ye Yuan membersihkan jalan 9 surga. Setelah melewati jalan 9 surga, Ye Yuan akan memiliki status dan hak istimewa yang setara dengan murid inti Sekte Awan Tenang. Su Yubai tidak mungkin lagi mencoba dan secara terbuka membunuh Ye Yuan lagi. Selamat telah melewati jalan 9 surga, Ye Yuan. Feng Ruoqing masih begitu hangat dan elegan. Dia telah datang untuk memberi selamat dengan ringan. Hehe, berhasil berkat keberuntungan. Di depan begitu banyak orang, Ye Yuan tidak ingin berbicara terlalu banyak dan hanya terkekeh. Feng Ziroi yang berada di belakang Feng Ruoqing terlihat rumit saat dia menatap Ye Yuan. Saat itu, serangan pedang kasualnya bisa membuat Ye Yuan bingung. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan dapat mempersingkat jarak sejauh ini dalam waktu sesingkat itu. Meskipun dia masih sedikit lebih kuat dari Ye Yuan sekarang, ditangkap atau bahkan dilampaui oleh Ye Yuan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Baiklah, karena Ye Yuan baik-baik saja, kita akan kembali dan berbicara, kata Huyan Yong. Ada terlalu banyak orang di sini, jelas, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Rombongan kembali ke kediaman Ye Yuan. Ye Yuan memeriksa Luer terlebih dahulu dan kemudian bisa bersantai setelah melihat tidak ada yang salah dengannya. Ye Yuan, kamu sepertinya agak berbeda. Gadis-gadis masih lebih tajam dalam hal ini. Feng Ruoqing adalah orang pertama yang menyadari bahwa Ye Yuan berbeda. Dia menemukan bahwa kultivasi Ye Yuan tidak hanya maju pesat, tetapi aura seluruh tubuhnya juga tampaknya telah mengalami transformasi besar. Ye Yuan baru saja menyatukan niat pedang dan masih belum benar-benar bisa melepaskan dan menariknya dengan bebas. Seluruh tubuhnya berdiri di sana seperti pedang tajam yang terhunus. Ada perbedaan besar antara ini dan temperamennya yang sebelumnya. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Haha, aku mendapat ejekan dari Guru Feng. Aku memperoleh beberapa hadiah dari Jalan 9 Surga. Hanya saja aku masih tidak bisa mengendalikannya dengan bebas sekarang. Aku tidak berharap Guru Feng bisa melihatnya." Mendengar ini, Huyan Yong terdiam. Orang lain menghadapi kematian yang hampir pasti ketika menantang Jalan 9 Surga. Mampu bertahan hidup sudah tidak buruk. Kamu benar-benar mendapatkan panen yang sangat besar. Benar-benar anak aneh. Ketika dia mendengar Feng Ruoqing mengatakan ini, Huyan Yong secara alami juga memperhatikan perubahan Ye Yuan. Dia memarahi secara lisan, tetapi dia sebenarnya sangat gembira di dalam hatinya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And
Damn, what a hell of a